Lumen nomor 11.893, 26 Februari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bekerja sama dengan semua orang. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 39 dan 40. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia dengan tujuan untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Yesus wartakan tidak hanya dengan sekedar kata-kata seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, maupun orang-orang Saduki. Sebaliknya, kerajaan Allah yang Yesus wartakan disertai tanda-tanda yang membuktikan bahwa Allah hadir secara nyata dalam diri Yesus. Tanda-tanda kehadiran Allah itu dapat kita lihat pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita berbagai sakit dan penyakit, mengusir roh-roh jahat, termasuk membangkitkan orang yang sudah mati. Dan rupanya ada seseorang yang tidak termasuk murid Yesus. Orang yang bukan termasuk murid Yesus berusaha mengusir roh jahat seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun, para murid Yesus yang melihat orang itu berusaha mengusir setan dalam nama Yesus, merasa bahwa orang itu tidak berhak melakukan hal tersebut. Karena itu, murid Yesus mencegah orang itu untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Bisa jadi para murid Yesus berpikir bahwa hanya merekalah yang berhak meniru dan melakukan seperti yang Yesus lakukan.
Saudara-saudari terkasih, ketika murid Yesus menceritakan tentang tindakan mereka mencegah seseorang yang berusaha untuk mengusir setan, Tuhan Yesus justru menegur mereka. Bahkan Yesus melarang para muridnya mencegah siapa saja yang berniat baik dan mau bekerja sama memberantas kejahatan. Sebab siapapun yang berbuat baik demi kebaikan manusia tidak boleh dicegah dan dihalang-halangi. Sebab bagi Yesus, mengusir setan adalah suatu tindakan kebaikan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Karena itu, sesungguhnya setiap manusia terpanggil untuk bekerja sama dengan Allah guna memberantas kejahatan, termasuk mengusir setan yang sering menyiksa dan menyengsarakan hidup manusia. Tentu dalam hal ini juga Yesus mau membuka mata dan hati para muridnya bahwa kuasa Allah dalam mengusir setan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Siapapun bisa mengusir setan, asalkan orang itu percaya, hidup baik, dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus yang kita imani telah menunjukkan contoh dan cara kerja yang tepat dalam memberantas kejahatan dalam diri manusia. Kekuatan jahat itu sungguh nyata. Kekuatan jahat itulah yang setiap saat bekerja untuk membelokkan rencana Allah dan karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dan membawa orang-orang untuk dekat dengan Allah. Dalam memberantas kejahatan itu, Tuhan Yesus tidak pernah bekerja seorang diri. Bahkan sejak awal, sebelum Yesus memulai karyanya mewartakan kerajaan Allah, Yesus terlebih dahulu memilih para rasul yang dapat diajak bekerja sama membantu Yesus dalam tugas menyelamatkan manusia. Ini berarti bahwa Yesus tidak pernah mau bekerja seorang diri. Yesus ingin bekerja sama dengan manusia. Dan jika Yesus sudah menunjukkan keterbukaannya untuk mau bekerja sama dengan manusia, maka kita umat manusia pun seharusnya mau membuka diri dan menerima siapa saja yang berkehendak baik. Tentu dengan syarat yang jelas, kerjasama dengan semua orang yang berniat baik itu bertujuan semata-mata demi kebaikan manusia dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab ketika seorang memiliki niat baik, kita dapat pastikan bahwa dalam diri orang itu ada Allah. Saudara-saudari terkasih, tindakan para murid Yesus yang melarang orang untuk berbuat baik menjadi cerminan sikap kita, umat Kristiani saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bahwa ada umat Kristiani yang iri melihat orang lain berbuat baik. Atau bisa jadi kita sendiri pernah mengalami hal yang sama. Misalnya, pada saat kita mau berbuat baik kepada orang lain, kita malahan dihalang-halangi atau dicegah agar kita gagal untuk berbuat baik. Ada juga pengalaman lain,
Di saat kita sudah berbuat baik kepada sesama, kita malahan dituduh mencari keuntungan atau ada niat jahat dari kebaikan yang kita lakukan. Hal ini terjadi karena orang lain menutup pintu hatinya kepada Allah, atau kita sendiri yang menutup pintu hati kepada Allah, sehingga kita tidak mau bekerja sama dengan orang lain yang memiliki niat baik yang sama dengan diri kita. Oleh karena itu, kita belajar untuk membuka diri kita terhadap sesama dan mau bekerja sama dengan semua orang yang berniat baik. Sebab Allah bisa memakai siapa saja untuk melakukan kebaikan dan memerangi kejahatan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah belajar dan berusaha untuk bekerja sama dengan semua orang yang berniat melakukan kebaikan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melarang para murid yang mencegah orang yang mau berbuat baik. Tuhan, kami memohon ampun sebab terkadang kami iri melihat sesama yang berbuat baik. Kami mohon, bukalah mata dan hati kami agar kami mau membuka diri dan bekerja sama demi kebaikan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.